Sepertinya ada shadow of power gitu ya. Shadow of power, posisi Pak Jokowi itu seakan-akan jadi lord. Tapi kalau antara Golkar sama PAN itu mas, yang lebih mudah didras itu yang mana sih mas? Tapi membaca Mas Kaisang itu juga seperti membaca Pak Jokowi, yang dibaca sebaliknya. Tapi Kaisang bersama dengan lawannya Anies, seperti paling mungkin Ridwan Kamil. Kalau seandainya memang nanti menantu dan anaknya Pak Jokowi jadi potensi buat mereka untuk melenggang ke pilpres di beberapa tahun selanjutnya, gede. Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Via. Tadi aku ada ngomongnya kayak gitu, nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Salam sehat semua teman-teman, terima kasih sudah setia menyaksikan dan menemani kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Kali ini temanya soal ini pilkada, iya, pilkada aja. Iya, kan biasanya kita yang nasional tuh mas. Nah itu nasional, ini pilkada rasa nasional karena pilkada serentak. Oh iya sih, 2024 pilkada serentak ini momen nasional, iya, walaupun kemudian electionnya tingkat lokal. Iya sih, benar-benar mas. Ngomong-ngomong soal pilkada nih mas, aku pengen nggak nanyain juga sih, ngobrol sambil nanyain deh. Iya. Ngomongin tentang. Kita kan diskusi, ngobrol. Oh iya, ngobrol, diskusi. Apalah itulah namanya gitu. Ini mas yang lagi hot tuh kemarin, Golkar akhirnya resmi mendukung Mas Bobi jadi cagup di Sumut. Jadi Mas Bobi Nasution, anak mantunya Pak Jokowi, masuk Gerindra. Iya. Dia kan Golkar ya. Iya. Terus PDIP. PDIP kalau. Dari PDIP. Ya, lah kan sudah bukan kader PDIP lagi lah. Pindah masuk Gerindra, dapat tiket dapat rekomendasi tiket pilkada dari Partai Gerindra. Kemarin Partai Golkar sudah secara resmi memberikan dukungan, memberikan tiket juga untuk maju pilkada Pilgub untuk Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara. Nah, terus ngomongin soal itu mas, aku jadi teringat ini anak mantu Pak Jokowi sudah mulus nih, padahal kan di Golkar itu kan Bang Ejek itu kan sebagai ketua DPD-nya kan waktu itu dinominasikan untuk menjadi untuk maju di pilkada. Tapi ya udah dinamika internal di Golkar, namanya rekomendasi langsung Pak Hartarto kan. Pak Erlangga Hartarto yang kemudian mengumumkan rekomendasi itu. Menarik. Kenapa akhirnya Bobi gitu yang baru masuk ke Gerindra terus didukung oleh Golkar, padahal sebelumnya ada Mas Ijek gitu. Itu satu mas. Menarik. Iya, satu jelas ini Suhim satu paket dari quote and quote kesepakatan politik dari koalisi Indonesia Maju di Pilpres, yang juga punya target politik di pemenangan pilkada di beberapa daerah. Koalisi Indonesia Maju itu kan Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat. Itu. Yang kita tidak ketika Partai Gerindra sudah mengusung Bobi Nasution, dan kemudian respon berikutnya Partai Golkar responnya dalam konteks itu juga, karena sudah satu kita sepakat dah karena bagian dari KIM, Koalisi Indonesia Maju, koalisi KIM. Itu faktor pertama. Faktor kedua tentu ini Bobi Nasution sebagai dia bukan satu dia wali kota Medan sekarang, tapi yang paling faktor utama adalah faktor dia anak mantunya Pak Jokowi. Itu tentu punya hitungan politik. Ya faktor anak mantu Pak Jokowi, tapi juga ya sulit dihindari tidak ada pembicaraan antara Partai Golkar, Gerindra dan Pak Jokowi. Jadi untuk bagaimana Pak Jokowi titiplah bahasanya, orang Jawa itu kan bahasa harusnya saya titip anak saya ya, anak-anak saya di Bobi, gitulah ya, titip anak saya bahasanya. Intinya ya bahasa saya titip itu ya mungkin dia ada faktor Jokowi, ada Jokowi cawe-cawe di situ, apapun endorsement dari Partai Golkar untuk Mas Bobi dan terimanya Mas Bobi masuk ke Partai Gerindra, pasti karena ini somebody kan, ini anak mantunya Pak Jokowi, ada faktor Jokowi, gitu lagi. Aku jadi inget yang sebelumnya itu Mas Kaisang juga kan sempat masuk radar di bursa pilkada di Jakarta kan? Ya betul. Nah itu sama juga nggak sih polanya yang
Ya, Mas Kaisang juga itu tentu ya dia ketua umum PSI, Partai Anak Muda. Tapi juga Sambadi juga. Ini anak bungsunya presiden. Iya, aku berinding loh. Anak bungsunya Presiden Jokowi. Ya, mungkin kalau posisinya kan kalau Mas Kaisang masih wait and see, kalau bahasa kemarin tunggu saja bulan Agustus. Tetapi kan menarik ketika berbeda. Di versinya Pak Jokowi, tanyakan saja Kaisang. Versinya Pak Zulhas, ya Pak Jokowi sudah oke untuk untuk Kaisang. Nah, kalau Kaisang, ya kalau Pak Jokowi serahkan kepada Kaisang. Kaisang nggak bener tuh katanya Pak Zulhas. Nah, itu jadi ya versinya Ya jadi nanti bagaimana posisi Kaisang untuk memperebutkan masuk ke pilkada untuk Jakarta ya. Untuk Jakarta ini menarik karena memang yang menarik dari Jakarta itu adalah ini Via. Jadi bahwa ada faktor Jokowi mempengaruhi dalam pilkada. Jokowi ikut cawe-cawe dalam pilkada, pasti ada kepentingan politik. Untuk itu karena tentu dia punya anaknya Kaisang ya sebagai ketua umum, nanti anak mantu juga Bobi Nasution, tapi bagaimana juga memberikan pengaruh politik kuat dalam konteks pilkada. Menjadi menarik kan kalau bicara Jakarta, pilkada Jakarta itu kan partai yang paling agresif di ruang publik, di publik untuk tampil itu kan justru Partai Golkar. Dari bursa nama yang muncul kan ada Ridwan Kamil, kemudian ada Anies Baswedan belakangan, kemudian ada nama PDIP, ada Andika Perkasa, ada kemudian siapa nama-nama yang Erwin Aksa tuh, ada banyak nama yang muncul, ada Kaisang di situ juga muncul, banyak lah, tetapi memang Partai Gerindra cenderung cenderung tidak bahkan kalau Partai Gerindra kan dulu yang memunculkan pernah memunculkan nama Budi Satrio Kaisang, itu ketua umumnya. Bahkan ponakannya Pak Prabowo juga yang Hayu itu ya. Iya, jadi tapi nggak terlalu banyak muncul, tapi memang bursa pilkada Jakarta menjadi menarik ketika melihat Golkar yang begitu agresif ya, nampak sekali. Misalnya yang mewacanakan munculnya PDIP muncul misalnya justru nama Anies Baswedan. PKS sudah mengatakan bahwa Mas Anies mengatakan awalnya ragu-ragu karena kayak seperti turun kelas kan dari Pilpres ke Pilkada, tapi sudah menyatakan siap, sudah mendeklarasikan secara resmi bahwa siap masuk ke Pilkada Jakarta. PKB juga udah nyalonin tuh. Awalnya PKB sudah mencalonkan juga mengusung Anies Baswedan. Jadi sekarang sudah ada PKB, sudah ada PKS, Anies juga sudah deklarasi. Tetapi muncul nama Ridwan Kamil. Menarik bahwa kesannya Partai Gerindra kurang greget ya. Ya PKS belakangan bahwa dengan ini menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan, dan PKS itu jangan lupa PKS adalah partai pemenang pemilu di legislatif DPRD. Oh, yang 2024 ini. 2024 ini untuk legislatif untuk DPRD DKI itu pemenangnya adalah PKS. Kedua itu adalah PDI Perjuangan, ketiga Gerindra. Itu tiga besar di DKI itu adalah PKS, PDI Perjuangan, kemudian Gerindra, lalu keempat itu Nasdem, kelima baru Partai Golkar. Partai Golkar itu justru kelima. Tapi seagresif itu. Ya, justru Partai Golkar itu dominan seperti terakhir survei sekarang kan sebenarnya dari beberapa yang muncul ke media Partai Golkar yang memunculkan nama Ridwan Kamil. Nah, itu kan munculnya nama Ridwan Kamil itu alih-alih ada gosip nih, ada isu bahwa ini adalah maunya Pak Jokowi. Maunya Pak Jokowi untuk membawa Ridwan Kamil ke Jakarta. Padahal kan Ridwan Kamil itu memang ditetapkan oleh Partai Golkar, putusan Partai Golkar di opsional di Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Barat. Oh iya. Ya, pada dua sisi belum ditetapkan. Makanya dulu pernah ada iklan kan
Ridwan Kamil on the way OTW Jakarta. Oh iya. Dibaca publik itu. Tapi saat itu kan orang belum bicara soal pilkada. Iya. Masih dalam suasana pemilu 2024. Belum muncul nama-nama seperti Anies Baswedan. Itu masuknya kampanye nggak sih Mas kalau kayak gitu? Ya, mungkin soft campaign gitu. Tapi menarik bahwa sekarang justru yang menjadi aktor yang dominan, partai yang dominan di narasi pilkada DKI itu Partai Golkar, ketika Golkar belum memutuskan lagi dalam proses bagaimana membaca survei gitu ya. Ridwan Kamil sebaiknya di Jakarta atau di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat posisi Ridwan Kamil itu punya elektabilitas yang tinggi. Ya. Gitu loh, punya elektabilitas yang tinggi. Kalau di Jakarta gimana Mas? Kalau di Jakarta, kalau dari Babang Doli terakhir statementnya di media, justru nama Ridwan Kamil itu elektabilitasnya turun. Saat ini, ya per survei hari ini nama Ridwan Kamil justru turun setelah muncul nama-nama seperti ada Anies Baswedan, ada kemudian Andika Perkasa, ada nama-nama nama-nama lain, ada nama Ahok, ada nama Basuki Cahayapurnama, itu justru turun. Dulu ketika belum ada siapa-siapa namanya tinggi. Jadi kans elektoral RK Ridwan Kamil ini, Kang Emil ini lebih besar di Jawa Barat daripada di Jakarta. Tapi hari ini nampaknya sudah didorong untuk ke Jakarta. Nah itu kan tadi kan Mas Adi sempat nyinggung juga tuh ada kemungkinan cewek-cewek Pak Jokowi yang ngedorong Kang Emil kan buat ke Jakarta. Nah kalau situasinya kayak gitu gimana Mas? Jadi ada isu begini, ada gosip ya bahwa memang Pak Jokowi mendorong Ridwan Kamil masuk pilkada Jakarta untuk menghadang Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan sudah waktu itu kan memang tidak dibaca akan maju ya. Tapi siapa yang kira-kira punya elektabilitas tinggi di Jakarta untuk masuk Jakarta? Anies Baswedan itu di Pilpres kemarin itu memang kalah tipis dengan Pak Prabowo. Kalah tipis, beda tipis lah persentasenya. Jadi kalau dia maju dia punya bekal elektoral. Karena dia kemarin Pilpres dan memang suaranya cukup besar, signifikan di Jakarta, provinsi Jakarta. DKI Jakarta saya itu masih provinsi Jakarta ini. Dua, dia kalau didukung PKS adalah partai politik pemenang di Jakarta. Jadi punya modal elektoral yang bagus. Hingga siapa yang bisa mungkin adalah kemudian Ridwan Kamil. Tapi menjadi menarik bagaimana posisi Partai Golkar ini kan menjadi kunci. Dia mau tetap membawa, tapi yang menarik adalah kelihatan sekali kan kalau Gerindra kan sudah juga didorong juga seperti didorong untuk mendukung Ridwan Kamil juga gitu. Iya. Aku jadi inget Mas Ari, ini deh. Sebelumnya kan ada obrolan tentang ini, aku jadi tertarik sama Golkarnya ya Mas. Kan tadi Mas Ari sempat nyinggung Golkarnya cenderung agresif meskipun dia secara posisi elektoral di hasil pemilu legislatif di DPRD Provinsi Jakarta, justru dia nomor 5. Nomor 1 itu PKS, 2 PD Perjuangan, nomor 3 itu Gerindra, nomor 4 Nasdem, nomor 5 baru Golkar. Partai Golkar. Ini kepentingannya apa dan apakah dia terpaksa untuk bermanuver seperti itu apa gimana ya Mas? Kan sebelumnya juga kan sempat ada obrolan tentang Pak Jokowi akan masuk Golkar dan gimana? Saya pikir satu itu bagian dari Golkar sebagai bagian dari koalisi Indonesia Maju. Yang koalisi Indonesia Maju ini koalisi mendukung Pak Prabowo di Pilpres 2024. Dan di situ ada posisi Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini seperti mengambil posisi koordinator, seperti ingin mengambil posisi, ingin menempatkan dirinya sebagai pimpinan Lordnya koalisi Indonesia Maju. The Lord of Kim itu Jokowi. Tapi persoalannya Pak Jokowi kan nggak punya partai. Tidak punya basis partai. Tapi karena Pak Jokowi adalah presiden dan semua menteri-menteri, semua ketua umumnya, menterinya Pak Jokowi ini, menteri perdagangan, ketua Prabowo pun, Prabowo juga, Prabowo menteri pertahanan, walaupun dia presiden terpilih.
kemudian PAN, Pak Zulhas menteri, Demokrat Mas AHY menteri, Pak Golkar menteri. Jadi semua ketua umum partai di koalisi Indonesia Maju adalah menterinya Pak Jokowi. Kalau di koalisi Indonesia Maju, koalisi kabinet, jadi di kabinet Indonesia Maju, para ketua umum ini adalah anak buahnya Pak Jokowi. Tapi di koalisi Indonesia Maju, dengan Pak Jokowi sebenarnya bukan siapa-siapa sebenarnya. Jadi Kim itu kan dua, kabinet Indonesia Maju dan koalisi Indonesia Maju. Jadi kalau di kabinet Indonesia Maju memang dia presiden, dia pemimpin, dia semua menteri-menteri ini Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Zulhas, kemudian Pak AHY itu adalah pembantu presiden. Tapi di koalisi Indonesia Maju sebenarnya secara real politik Pak Jokowi bukan siapa-siapa karena tidak punya partai politik. Ketua umum ini yang menguasai. Tapi sepertinya ada shadow of power gitu ya. Shadow of power, posisi Pak Jokowi itu seakan-akan menjadi lord karena dia presiden di kabinet, pimpinan kabinet sebagai presiden, tapi juga ingin seperti diposisikan sebagai lord the lord dari Lord of Kim di koalisi Indonesia Maju. Makanya tapi siapa yang posisinya paling mudah diajak kerjasama untuk tidak mengatakan mudah di bawah kendali Pak Jokowi. Nah, seperti itu. Jadi Pak Prabowo rasanya image-nya itu agak susah ya, walaupun ya inilah dari Pak Prabowo ketua umum, tapi agak susah untuk mengontrol, mengendalikan sebagai drive politik ya. Karena sangat kuat gitu pengaruh Pak Prabowo. Iya, justru sangat kuat. Justru karena sangat kuat. Yang paling dibandingkan kemudian di Demokrat, walaupun Mas AHY ketua umum, itu ada Pak SBY juga untuk melakukan kendali atas partai. Justru yang posisinya muda kan justru bagaimana menginstrumentasi atau mendrive Partai Golkar lewat Pak Erlangga dan kemudian ada lewat Pak Zulhas. Maka kita bicara pilkada Jakarta aja, itu yang narasi-narasi di ruang publik, di media gitu justru banyak dari Partai Golkar dan juga Pak Zulhas. Narasi misalnya Pak Zulhas mengatakan enggak, Pak Jokowi sepakat kok atau tidak sepakat bahasanya itu. Oke bahwa Mas Kaisang Pak Jokowi melarang Mas Kaisang untuk maju pilkada. Tapi versinya Pak Jokowi ya serahkan, tanya langsung ke Kaisang, ke orangnya. Tanya ke Mas Kaisang, tunggu di bulan Agustus. Nampak bahwa statement-statement dua partai ini, PAN dan Golkar itu nampak mencoba membawa pesan-pesan politik dari Pak Jokowi untuk tidak mengatakan bahwa dua partai ini di bawah kendali Pak Jokowi sebenarnya saat itu digunakan sebagai instrumen politik untuk membawa kepentingan politik Pak Jokowi. Kelihatan sekali di Sumut sebenarnya ketika sebenarnya posisi Pak Ijek itu kuat sebenarnya, tapi kemudian langsung endorsementnya ke Bobi. Walaupun Bobi sudah di-endorse oleh Partai Gerindra. Ya, tetapi nampak kan yang ruang publiknya Golkar dominan. Di Pilkada Jakarta juga bagaimana kemudian ada gosip ya, ada isu mengatakan bahwa Pak Jokowi mendorong Ridwan Kamil masuk ke Pilkada Jakarta. Ada apa? Bagaimana Ridwan Kamil ya? Ridwan Kamil kan politisi Golkar, ketua umum Partai Golkar ya. Politisi Golkar itu kemudian diusung masuk ke didorong untuk masuk ke Pilkada Jakarta. Padahal sebenarnya hasil surveinya memang posisinya sekarang secara elektabilitas turun. Ya. Walaupun nanti ada faktor siapa ini yang dipasang, cawagupnya siapa. Tapi menarik bahwa tapi alasannya kemudian RK didorong masuk Pilkada Jakarta untuk menghadang jadi Pak Jokowi mendorong RK kemudian menghadang Anies. Itu kan ada isu begitu. Jadi
Pak Jokowi tidak ingin Anies jadi di Jakarta misalnya. Ini kan menjadi menarik. Jadi bagaimana faktor Pak Jokowi itu ikut menentukan dan memberi warna pada pilkada. Jadi memang cawe-cawe Pak Jokowi kelihatan, dan nampaknya dalam banyak hal memang Golkar yang memang paling bisa digunakan sebagai kendaraan politik untuk membawa, untuk bagaimana mendrive pesan-pesan politik untuk Pak Jokowi. Jadi cawe-cawe Pak Jokowi atau faktor Pak Jokowi untuk cawe-cawe di pilkada menggunakan instrumen politik lebih mudah nampaknya menggunakan Partai Golkar dan PAN, karena dua partai ini yang nampak lincah sekali di ruang publik untuk memberikan bicara narasi, melemparkan tokoh untuk di pilkada gitu, nampaknya begitu. Tapi kalau antara Golkar sama PAN itu Mas, kira-kira yang kelihatan lebih mudah di kooptasi, yang lebih mudah di drive itu yang mana sih Mas? Ya, yang nampak lebih mudah dan nampak sekali ikut maunya Pak Jokowi itu yang ke ruang nampak ekspresi di publik itu PAN. Ya, tapi kan PAN suaranya secara elektoral kecil dibandingkan kalah besar dibandingkan Partai Golkar. Nah, makanya dulu juga sempat ada isu bahwa Pak Jokowi akan masuk ke Partai Golkar kan? Iya. Tapi kan ini masih pro dan kontra di dalam. Iya. Sebenarnya Golkar juga belum kelar ya sama urusan internalnya sendiri gitu ya? Ya, kan karena secara sistem kepartean mereka, internal mereka ada RT partai, ada proses penjenjangan untuk itu. Jadi memang ini jadi test case juga. Apakah proses di Partai Golkar ini interest Pak Jokowi masuk misalnya dari Mas Gibran kan, Mas Gibran dimasuk Partai Golkar atau Pak Jokowi menjadi menarik sebagai jadi Golkar yang secara secara lebih menarik ingin diincar untuk kendaraan politik Pak Jokowi pasca nanti sudah tidak jadi presiden. Tapi kan ada pada proses internal di partai yang tidak mudah untuk seorang Mas Gibran walaupun sebagai cawapres terpilih dan Pak Jokowi sebagai nanti mantan presiden masuk. Tapi ini kan juga menjadi menarik bagaimana test case menggunakan Partai Golkar dan juga PAN sebagai instrumentasi politik Pak Jokowi. Jadi cawe-cawe Pak Jokowi lewat instrumentasi politik Partai Golkar dan PAN untuk mengatakan bahwa tidak juga menggunakan Gerindra dan Demokrat. Nampaknya kalau kita lihat kan faktor Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ini kan ada semacam persaingan politik yang diam-diam ya, kontestasi politik diam-diam antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena nampak sekali misalnya beberapa statement dari Pak Prabowo itu sudah mulai sedikit berbeda dengan statementnya Pak Jokowi. Misalnya soal IKN mengatakan IKN kan masih 30 tahun lagi karena prosesnya masih lama. Nggak usah dipaksakan sekarang. Lalu soal misalnya nanti bagaimana kebijakan Tapera. Ya nanti kita lihat lagi, kita kaji dulu seperti apa. Bukan oke gitu bagus sebenarnya. Jadi ada beberapa posisi memang statement-statement yang nampaknya Pak Gerindra mulai berbeda dengan Pak Jokowi. Nah, itu mengatakan bahwa kemarin ada statement dari politik Partai Golkar, Pak Prabowo itu bukan tipikal orang yang mau disetir dan mudah disetir dan mau disetir. Menarik. Ya kan? Iya. Kemarin ada statement dari politisi Gerindra mengatakan Pak Prabowo itu tipikal yang pemimpin yang nahkoda yang tipikal nahkoda yang memang leadershipnya kuat. Ya, leadership kuat. Dia bukan tipikal pemimpin yang mudah disetir, apalagi dikendalikan. Tentu dia punya kecerdasan politik untuk mengimbangi gaya politiknya Pak Jokowi untuk tidak memberi kecewa. Tapi kan ini kan kontestasi persaingan politik diam-diam karena sebagai apapun ada relasi politik ya. Sekarang kan saya gambarkan segitiga politik ya, politik segitiga antara Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Megawati. Yang posisi sekarang memang posisi politik dekat karena ada faktor Jokowi dalam pilpres
memenangkan Pak Prabowo, tetapi bagaimana kondisi relasinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi pasca Oktober setelah Pak Prabowo dilantik, setelah Pak Jokowi lengser, itu kan masih big question. Tapi yang gaya kepemimpinan Pak Prabowo, leadership adalah justru dia yang ada tipikal strong leadership, very strong malah, very strong leadership very yang strong. Iya. Jadi yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan, dia punya drive sendiri. Nah, kenampaknya makanya dalam konteks Kim ini agak susah menginstrumentasi Partai Gerindra. Agak lebih susah lah. Lebih susah menginstrumentasi Partai Gerindra. Ada faktor leadership kuat untuk tidak mengatakan Erlangga tidak kuat, tapi untuk bahwa memang posisi Prabowo itu strong leadership. Partai Gerindra itu adalah Prabowo adalah Partai Gerindra, gitu kan. Udah sangat kuat. Iya, persis. Itu sangat kuat Pak Prabowo di Partai Gerindra. Seperti juga di Partai Demokrat, agak susah menginstrumentasi Partai Demokrat. Ada Pak SBY, walaupun Mas AHY, tapi di belakangnya ada Pak SBY. Orang jenderal, mantan presiden juga, ya punya leadership yang kuat. Yang kuat. Dan ini kan agak susah menginstrumentasi. Tapi kan di Partai Golkar itu kan seperti juga PAN itu kan posisinya flat. Posisinya kan flat. Partai Golkar itu kan kader-kadernya banyak. Kader-kader baik, Pak Erlangga yang terbaik sekarang memimpin, kader-kader itu relatif kader-kadernya tersebar merata. Tidak ada menonjol, semenonjol Pak Prabowo di Demokrat, sangat menonjol sekali dan sangat mendominasi. Seperti Pak SBY sangat menonjol dan mendominasi di Partai Demokrat. Kayak dua-duanya militer gitu Mas ya? Ya kebetulan aja militer dan punya strong leadership. Tapi jelas Pak Prabowo itu punya very strong leadership yang nggak bisa dikontrol, dikendalikan. Nah ini kan menjadi menarik kenapa kemudian membaca dinamika politik, manuver para elit politik di pilkada, terutama pilkada Jakarta sebagai barometer politik untuk melihat bagaimana relasi politik Kim, Koalisi Indonesia Maju ini, Gerindra, kemudian Golkar, PAN dan Demokrat terhadap faktor Jokowi ketika Jokowi ingin cawe-cawe di pilkada. Nah itu tentu menjadi menarik untuk melihat yang paling mudah, paling masuk akal, paling efisien dalam menginstrumentasi Partai Golkar dan kemudian PAN. Kalau diurutkan kan paling mudah kan PAN, kemudian Golkar, Demokrat, baru baru Partai Gerindra. Nah itulah salah satu jawaban mengapa Partai Golkar nampak agresif sekali di pilkada Jakarta, padahal posisi politiknya di peta elektoral di hasil legislatif untuk DPRD Provinsi Jakarta terbesar kelima, Gerindra Golkar itu nomor 5, nomor 3 besarnya itu adalah PKS, PD Perjuangan dan Gerindra. Justru 3 partai ini yang kurang belakangan, baru PKS baru belakangan ketika sudah Anies masuk ke PKB, baru dia belakangan. Uji kelayakan sudah uji kelayakan, tapi kan sudah PKB dulu, baru belakangan. PD Perjuangan masih wait and see seperti apa, apakah akan menjadikan kader sendiri atau seperti apa. Tapi lihat kalau Gerindra kan nampaknya bahkan itu hanya gimmick-gimmick saja. Itu hanya gimmick, misalnya dulu Budi Satrio, yang dipasangin sama Kaisang, nama Raffi dulu kan justru Dasko yang memasangkan Budi Satrio bersama. Kita pernah bahas itu, Budi Satrio sama Kaisang kita bahas. Tapi apakah kemudian akan ini jadi agak susah untuk mendorong Kaisang misalnya. Tapi nanti menjadi menarik misalnya. Bukan tidak mungkin bisa jangan-jangan apakah Kaisang bersama dengan Ridwan Kamil? Bisa jadi atau justru Kaisang bersama sama Anies itu pernah dilontarkan oleh Mas Kaisang ingin berpasangan dengan Kaisang bersama dengan Anies, tapi membaca Mas Kaisang itu juga seperti membaca Pak Jokowi, harus dibaca sebaliknya. Justru incarannya bukan dengan yang intensinya bukan bukan Anies Kaisang, tapi Kaisang bersama dengan lawannya Anies, seperti paling mungkin Ridwan Kamil. Dan ini kan kelihatan sekali, padahal Partai Gerindra partai nomor 3
tentu dia mengincar siapa kader terbaik. Iya. Ahmad Riza Patria, mantan Wagub yang kemarin bersama Mas Anies, iya. itu kan potensial juga. Tapi kan suaranya tenggelam. Iya, padahal jadi Gerindra posisinya lebih wait and see. Ya kan, Gerindra lebih wait and see. Dari Kim ini wait and see adalah partai Gerindra. Iya. Tapi yang dominan adalah Partai Golkar. PAN itu justru juga lebih talkatif ya. Iya, lebih talkatif ya. Daripada partai lain. Kalau Demokrat mungkin sadar diri, tahu diri lah, jadi nggak terlalu ikutnya belakangan. Tapi menarik mengapa Golkar begitu tampak dominan mewarnai dinamika politik di bursa Pilkada Jakarta. Faktor Jokowi, karena memang saya menginstrumentasi Partai Golkar dari cawe-cawe Jokowi dengan instrumentasi Partai Golkar. Nampak sekali di Pilkada Sumut nih, Sumatera Utara, endorsement Partai Golkar. Padahal selama ini kan Partai Golkar DPD Golkar dan menyiapkan nama sendiri, Pak Ijek itu. Iya. Tapi karena memang ini udah itu ada jelas di situ ada faktor Jokowi, faktor cawe-cawe Jokowi yang kemudian mendorong Partai Golkar. Iya. Kalau seandainya cawe-cawe ini beneran ada nih, Mas, aku justru jadi teringat yang terjadi di Pilpres kemarin kan. Maksudnya emang sejauh mana sih presiden tuh boleh cawe-cawe bahkan ke pilkada lagi, Mas? Kan itu kan seolah-olah kayak mau bikin ini ya, pengaruh lebih panjang gitu di daerah-daerah yang lebih kecil, terus nanti di periode selanjutnya pengaruhnya masih ada. Ya, suka tidak suka, apa yang terjadi di Pilpres 2024 itu seperti polanya akan berulang. Berlanjut di Pilpres 2024, di Pilkada 2024. Mas Ari lagi pilek jadi. Iya, jadi pilek gua lagi pilek gua. Iya. Jadi pola cara yang kemudian terjadi di Pilpres atau di Pilpres pemilu 2024 kemarin itu seperti akan berulang dan berlanjut di Pilkada serentak 2024. Dan memang ini pilkada serentak di semua provinsi, kabupaten, kota yang memang mengadakan pilkada, kecuali di daerah khusus seperti DIY tidak, karena gubernur tidak dipilih. Tetapi bagaimana faktor Jokowi? Saya sudah memetakan ada 4 klaster atau 4 zona pilkada. Di mana dari 4 zona itu kan sebenarnya ada 2 zona yang memang terkait dengan bagaimana faktor Jokowi. Satu adalah zona anak dan mantu. Zona anak dan mantu, dan pasti bagaimana pengaruh Pak Jokowi tentu sangat kuat. Bagaimana memastikan kemenangan anak dan mantu dan sumber daya politik yang ada. Lalu klaster kedua itu klaster atau zona di mana klan atau dinasti atau loyalis Pak Jokowi maju. Seperti mantan pejabat, loyalis, mantan ajudan, para relawan atau yang maju dalam pilkada. Lalu zona termasuk zona yang kemudian ketiga adalah zona yang ingin dimainkan oleh Koalisi Indonesia Maju. Ini kan tapi kan Kim yang misalnya jelas nampak bagaimana di Sumatera Utara itu adalah menjadi target politik dari Kim, Koalisi Indonesia Maju. Dan juga daerah-daerah memang yang daerah-daerah menjadi basis PDI Perjuangan seperti Jawa Tengah, Solo Raya, kemudian Bali itu juga menjadi target politik juga karena ini bagian keberlanjutan pertarungan politik antara Pak Jokowi dan Megawati untuk menarget bagaimana di daerah-daerah yang memang menjadi basis elektoralnya PDI Perjuangan itu kader PDI Perjuangan atau loyalis Jokowi yang ada di sana. Menjadi menarik contoh kasus seperti di Jawa Tengah. Di Pilkada Jawa Tengah ini kan sepertinya ada sekarang PJ yang sekarang itu polisi yang PJ-nya Lutfi ya. Lutfi. Itu juga ingin maju, ini kan mantan ajudannya Jokowi, loyalis Jokowi. Jadi memang ada beberapa klaster. Baru klaster yang terakhir itu klaster yang free, yang memang ada tarung bebas, free and fair election ya. Itu yang memang yang mungkin daerahnya kurang menarik, daerah pinggiran, kurang udah silakan diperebutkan.
Karena untuk memperebutkan itu kan terlalu banyak, karena 540-an pilkada. Tapi ada daerah-daerah menjadi prioritas pertarungan seperti pilkada Jakarta. Oh, sama Sumut juga ya, makanya. Ya, Sumut itu daerah-daerah yang prioritas karena ada anak mantu yang maju. Kemudian Jawa itu daerah prioritas. Pilkada Jakarta itu the most priority juga. Jakarta sebagai daerah baru yang mantan ibu kota. Bukan hanya mantan pacar juga, ini mantan ibu kota. Daerah aglomerasi. Daerah aglomerasi. Jadi daerah status gubernur terpilih nanti adalah gubernur yang menyandang status Jakarta bukan lagi ibu kota negara. Lalu daerah seperti Jawa Tengah dan Surabaya. Nah, itu kan menjadi menarik untuk dilihat seperti apa dinamikanya itu ya. Dinamika politiknya. Itu Mas, aku jadi kepikiran nih. Sumut dan Jakarta itu kan wilayah yang seksi, padat dan segala macam kan. Kalau seandainya memang nanti menantu dan anaknya Pak Jokowi jadi pemimpin daerah di situ gitu, potensi buat mereka untuk melenggang ke pilpres di beberapa tahun selanjutnya gede dong. Iya, tentu ada peluang. Jadi kan ini upaya Pak Jokowi juga yang dibaca publik adalah bagaimana membangun dinasti politik. Itu sampai tahun membangun berapa dinasti itu, Mas? politik. Nah, itu memang Pak Jokowi nampaknya seperti ingin punya ambisi politik untuk bagaimana melanggengkan kekuasaannya setelah dirinya selesai. Dirinya juga tetap punya pengaruh politik di Indonesia. Bayangkan juga seorang mantan presiden tidak punya partai politik, dia berpikir setelah tidak jadi presiden, saya siapa? Who am I after my presidency gitu kan? Itu dipikirkan. Bahkan seorang Pak SBY dia punya partai politik. Seorang Megawati dia pada PD Perjuangan, seorang SBY punya Demokrat. Pak Jokowi siapa? Nah, ini kan ambisi melestarikan kekuasaan ini dimanifestasikan dengan membangun dinasti anak-anaknya, anak mantunya tetap memegang kekuasaan di eksekutif. Bahkan kan kemarin ada isu juga istrinya Kaisang juga maju segala macam itu. Jadi memang untuk lalu loyalisnya Pak Jokowi. Jadi itu bagaimana ini maju. Jadi memang faktor Pak Jokowi, jadi Pak Jokowi cawe-cawe dalam konteks pilkada 2024 dalam melaksanakan bagian dari tadi. Ketika di Pilpres 2024 dia menjadikan anaknya sebagai wapres dan sudah berhasil sebagai wapres terpilih. Nah, pilkada sebagai persemaian juga untuk nanti jenjang proses sirkulasi kekuasaan 5 tahunan itu. Bagaimana sekarang Kaisang disiapkan menjadi Kaisang disiapkan untuk juga masuk ke bursa pilkada. Apakah ke Solo ataukah berani masuk Jakarta yang provinsi, atau cukup bisa Solo dulu. Yang kota Solo atau mana? Jelas Kaisang disiapkan untuk itu, nampak sekali. Lalu Bobi sudah di Sumut, sebelumnya sudah di wali kota Medan, lalu sekarang gubernur. Jadi nampak itu. Jadi memang instrumentasi menggunakan partai politik itu karena memang ya Pak Jokowi sadar betul setelah 20 Oktober 2024 saya bukan apa-apa gitu. Bukan siapa-siapa warga negara biasa, tapi bagaimana tetap punya power. Tentu dia juga ingin bagaimana berada di posisi partai politik. Makanya pernah ada isu untuk bagaimana bukannya masuk menguasai partai Golkar misalnya. Sekarang masuk udah menguasai lewat PSI, lewat Mas Kaisang. Nah, lalu bagaimana partai lain? Karena kan tidak punya partai politik. Pak Jokowi tidak punya partai politik. Ntar jangan-jangan relawan mau dibikin politik. Nah, partai. Atau nanti relawan bisa jadikan partai politik. Ya bisa jadi. Ini tentu nampak sekali ini di jelang masa akhir jabatan Pak Jokowi sedang menata batu bata untuk bagaimana legasi dia. Dan kemudian juga bagaimana after presidensi ini, setelah dia tidak menjabat sebagai presiden, selesai masa jabatan, dia tetap punya panggung politik, dia tetap punya power, ambisi berkuasa ini, ambisi kekuasaan ini yang kemudian menjadi rasionalitas politik untuk Pak Jokowi untuk juga cawe-cawe di pilkada. Apalagi Via,
modal politiknya juga kuat, bahwa Pak Jokowi punya tingkat kepuasan publik yang tinggi, masih tinggi 75,6% kalau survei Bank Kompas. Itu bahkan tertinggi sejak 2019. Jadi publik sangat puas, 75,6% lebih terhadap kinerja Jokowi Amin. Itu kan modal politik. Nah, Jokowi Ma'ruf gak sih? Jokowi Amin, Jokowi Ma'ruf Amin. Oh iya benar. Jokowi Amin, Jokowi Ma'ruf Amin. Iya benar. Iya kan, Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi itu punya modal politik, publik puas dengan kinerja Pak Jokowi. Itu satu. Itu punya modal politik, bahwa kepuasan publik itu modal politik Pak Jokowi. Dia ingin itu Pak Jokowi menjadi percaya diri untuk menggunakan resource sumber daya yang dia punya untuk bisa cawe-cawe, mengintervensi, kemudian menginstrumentasi pilkada. Partai politik apa yang digunakan? Jadi paling mudah, paling mungkin, paling efisien, yang reliable itulah Partai Golkar, PAN. Partai Golkar nampak sekali tadi kan bagaimana pilkada Jakarta itu Golkar begitu agresif, begitu dinamis, begitu dominan, berlincah sekali di pilkada Jakarta. Lalu juga bagaimana Pak Jokowi indikasi cawe-cawe, itu kita lihat kebijakan Pak Jokowi yang kemudian menegaskan bahwa kebijakan soal bansos itu akan diperpanjang sampai Desember 2024. Wow. Iya, Pak Jokowi. Setelah pilkada dong. Iya, makanya ini menarik bahwa Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan bahwa kebijakan soal bansos itu akan terus sampai Desember. Padahal masa jabatan Pak Jokowi itu hanya sampai Oktober 2024. Nah, November itu Januari. Pilkada itu November 2024. Nah, ini menarik. Jadi memang ada faktor Jokowi di Pilkada 2024 yang ikut mewarnai. Ada Jokowi ikut cawe-cawe, dan juga nampak juga polanya sama seperti tadi bansos ya. Pola bansos itu akan di pemilu di Pilpres 2024 itu nampaknya akan digunakan juga. Tapi Pak Prabowo bisa nggak sih nanti udah sampai November aja bakal ubah peraturan? Ya bisa saja. Tapi kan durasinya pendek, hanya beda 2 bulan. 2 bulan doang. Hanya bulan doang, nggak signifikan. Dan Pak Prabowo diuntungkan juga secara politik. Iya benar. Punya keuntungan politik pilkada-pilkada yang diendorse oleh partai Gerindra. Iya, karena buat sinkron. Ini kan sejauh Gerindra bisa mengambil keuntungan politik, ya tetap jalan saja. Jadi menarik untuk bahwa ada kebijakan bansos sampai dengan Desember 2024. Padahal juditnya Pak Jokowi itu Oktober. Itu kan, tapi sampai Desember. Itu kelihatan sekali. Ini bagaimana instrumentasi politik Pak Jokowi menggunakan partai Kim. Jadi itu Kim kan juga baru belakangan bahwa Kim kembali kompak, solid untuk bersama-sama memenangkan pilkada. Jadi di beberapa daerah yang menjadi prioritas, Kim itu tetap solid. Dicoba bagaimana nanti Jakarta. Makanya kan ketika sekarang Ridwan Kamil itu Gerindra dikondisikan atau quote-unquote dipaksa untuk juga ikut mendukung Pak RK. Iya. Nah, itu kan semacam dipaksa begitu. Tapi kan makanya Gerindra agak gimmick mengeluarkan Budi Satrio karena memang ya Golkar nggak enak buat nolak ya Mas? Nggak enak untuk nolak. Pada sisi lain dia juga belum berani untuk memunculkan calon siapa dari Gerindra. Iya sih. Jadi memang ini kan satu sisi ya, ini kan pertarungan dominasi pengaruh politik antara misalnya antara Pak Jokowi, Pak Prabowo. Nah, itu di dalam internal Kimnya kan. Internal Kimnya ya itu yang kuat kan, bagaimana pengaruh saling memengaruhi faktor politiknya, saling memengaruhi antara Pak Jokowi yang masih menjabat presiden dan kemudian Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Iya, nanti kalau ini kan persaingan, tapi itulah dinamika dinamika Kim, koalisi Indonesia Maju akan sangat dipengaruhi antara persaingan politik. Ya, persaingan politik antara Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, ini pilkada ini akan melihat bagaimana persaingan politik itu kelihatan. Pada titik mana misalnya Gerindra tidak bisa menolak untuk ngikutin kemauannya Pak Jokowi, atau Golkar tidak bisa menolak, ya, karena
kan di dua partai besarnya kan Gerindra dan Golkar. Nah, pada titik mana misalnya Golkar punya ruang untuk bermain dengan pilihan politik sendiri. Pada pilkada mana Golkar dan Gerindra punya ruang untuk bermain politik sendiri di luar pengaruh atau di luar cawe-cawe Jokowi. Iya. Ini tentu kan ada daerah-daerah yang memang ya seperti Jakarta, pilkada Jakarta, pilkada Sumut itu nampak sekali pengaruh Jokowi, faktor Jokowi itu sangat kuat. Ini kan bagaimana Golkar, sikap Golkar jelas sekali Pak Jokowi yang mendorong RK masuk. Nah, Gerindra masih coba lihat ini, saya bisa ikut mendukung atau menghindar. Nampaknya cenderung mendukung untuk Jakarta. Seperti juga kasus ini kan kalau di Jakarta itu kan Golkar dulu yang mengajukan RK, mengharapkan dukungan Gerindra. Kalau di Sumut Gerindra dulu yang Bobi kan, baru Golkar masuk mendukung. Jadi Koalisi Indonesia Maju akan menjadi kendaraan politik karena dia Pak Jokowi memosikan I am the Lord of Kim. The Lord of Kim. Ya. I am the Lord of Koalisi Indonesia Maju dan juga I am the Lord di Kabinet Indonesia Maju. Indonesia Maju. Nah, ini kan posisi politik karena 4 ketua umum partai itu adalah menteri Pak Jokowi. Inilah patron klien. Ada relasi patron klien. Sehingga itu yang dicoba diefektifkan oleh Pak Jokowi, memberi pengaruh politik. Cawe-cawe politik patron Jokowi coba dipengaruhkan. Modal politik di publiknya, kepuasan publik. Ini kan di internalnya itu bagaimana menguasai the Lord of Kim. The Lord of Koalisi Indonesia Maju, the Lord of Kabinet Indonesia Maju itu dibikin jadi satu tuh. Supaya Pak Jokowi bisa bisa mendrive. Di publiknya citra Pak Jokowi sangat positif, sangat baik. Tingkat kepuasan publik 75,6%. Survei Litbang Kompas dan survei lembaga lain juga sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi. Padahal realitasnya hari ini kan inflasi, harga-harga naik, biaya hidup susah, banyak PHK, banyak gagal panen. Jadi ini kita sedang menghadapi nilai tukar rupiah juga sedang turun karena dolar juga semakin mahal. Jadi yang kemudian ada nilai tukar rupiah, inflasi, daya beli, PHK, himpitan ekonominya itu kita udah seperti pesawat udah mau masuk ke turbulensi. Makanya kan fasten your belt gitu, kencangkan ikat pinggang, pasang sabuk pengaman karena memang kita kan masih turbulensi ekonomi. Nah, ini makanya transisi pemerintahan ini Pak Jokowi hari ini memang kepuasan publik tapi memang sangat rentan. Karena memang struktur ekonomi makro kita yang lemah. Ini yang kemudian berimbas kepada real ekonomi nanti. Nah, menjadi menarik makanya bagaimana relasi antara kepuasan publik yang dipersepsi publik dan kemudian bagaimana real ekonomi itu nanti. Nah, ini kan dari bagian dari konstruksi citra dan pencitraan terhadap Pak Jokowi. Jadi hari ini persepsi publik paling tidak yang terpotret dari hasil survei Litbang Kompas yang hari ini dirilis itu persepsi sangat bagus. Tapi hari ini kita juga melihat bagaimana publik melihat soal demokrasi kita. Tapi kan bicara demokrasi hanya bicara kualitas demokrasi kita yang menurun, hanya berdasarkan hanya satu sisi kepuasan publik yang puas pada Pak Jokowi kan naif juga. Tapi kan kita satu sisi kan seperti kontradiksi. Satu sisi kita melihat kualitas demokrasi kita turun, dari indeks demokrasi yang turun, pada sisi lain publik sangat puas pada kinerja Pak Jokowi. Tapi yang paling penting buat Pak Jokowi kan persepsi publik. Politik, sentimen publik itu sangat positif. Politics itu about perception, itu modal modal publiknya. Pak Jokowi punya modal politik persepsi publik yang sangat baik. Publik puas dengan kerja Pak Jokowi, walaupun tantangan ekonominya berat. Jadi tinggal ibaratnya telur di ujung tanduk kan. Belum ini lagi telurnya di ujung tanduk, telur di ujung tanduk letak pula gitu loh. Ya kan, dia siap pecah dan gelinding gitu kan. Posisi sudah begitu fragile-nya gitu ya. Itu emang kita hadapi. Tapi per hari ini paling tidak persepsi modal politik Pak Jokowi punya persepsi politik yang bagus. Dan modal politik Pak Jokowi yang di internal tadi itu bagaimana
mendrive Kim. I'm the Lord of Kim. Iya, I can do anything with Kim. I'm the Lord of Kim. I'm the Lord of Koalisi Indonesia Maju. I'm the President of Kim. I'm the President of Kabinet Indonesia Maju. Ini yang sebagai instrumen politik Pak Jokowi. Makanya ini akan berlanjut di pilkada, Pia. Bagaimana efektivitas mendrive kabinet Koalisi Indonesia Maju, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PAN ini menjadi instrumen politik Pak Jokowi untuk cawe-cawe di pilkada yang menjadi daerah-daerah prioritas yang tadi kita sudah bicarakan. Ada zona-zona, 4 zona. Zona most priority adalah zona yang dimana anak dan mantu Pak Jokowi itu bertarung dalam bursa pilkada. Lalu daerah-daerah yang mulai menjadi daerah-daerah menjadi magnet politik dan ekonomi. Iya. Jakarta menarik. Sumut itu anak mantu maju. Iya. Nanti Solo, Jawa Tengah. Jadi memang faktor Jokowi akan sangat kuat karena ini bagian dari intensi Pak Jokowi, ambisi Pak Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan. Setelah Oktober 2024 jangan sampai I am nobody. Jangan, itu mimpi buruk Pak Jokowi. Mimpi buruk Pak Jokowi adalah setelah dia lengser jadi presiden, I am nobody. Iya, makanya I should be somebody. Iya. Yang powerful somebody. Iya, itu somebody yang powerful. Itu intensi Pak Jokowi karena berkaca dari Pak Jokowi tidak ingin seperti Pak SBY yang di akhir masa jabatannya, itu lemdak. Ya, padahal Pak SBY itu punya partai politik. Ketua umum partai politik, tapi masuk radar politiknya Pak SBY itu lemdak di akhir masa, di periode yang sama ini menjelang lengser, Pak SBY menjelang sama yang lengser pada 2014 ya. 2014 itu lemah pemerintahan, citra publiknya turun. Pak Jokowi ini sebaliknya. Makanya modal dari persepsi publik menjaga supaya persepsi publik tetap kuat. Nah, tapi kan persepsi tidak cukup karena persepsi itu bisa jadi kosong. Tapi ingin realnya seperti apa mengisi dengan tentu kekuatan politik, entah menjadi menguasai partai politik itu targetnya, ya bisa menguasai Partai Golkar atau Partai Gerindra atau Demokrat atau PAN atau bikin partai atau partai baru. Itu jelas karena dalam demokrasi kendaraan politik utama, vehicle politik itu adalah partai politik. Tentu call tingginya adalah bagaimana menguasai partai politik. Ya, call berikutnya di bawah adalah bagaimana melakukan melanggar kekuasaan dengan menempatkan anak dan menantu kerabat di posisi jabatan-jabatan politik. Ya, anak, menantu, kerabat, loyalis, klan Jokowi ini sehingga menjadi sebuah bangunan dinasti politik. Makanya hari ini kan kita atas dasar persepsi yang kuat itu semacam kita persepsi yang bagus karena kepuasan yang bagus, semacam publik seakan-akan permisif terhadap praktik nepotisme, praktik politik dinasti. Karena memang lo buktinya publik puas, puas dengan kinerja saya. Jadi itulah kemudian membuat bias dalam melihat bagaimana bernegara kita, bagaimana kualitas demokrasi kita. Ini kan karena memang ini soal talk about power gitu. Power bukan kekuasaan itu, karena kekuasaan itu memang harus dipegang, dan kekuasaan itu kalau buat orang Jawa itu kekuasaan itu kan kelihatan seperti kalau dulu wujudnya ada di simbol-simbol keris, ada di simbol kujang, ilmu yang memang alat gitu. Kekuasaan itu seperti lampu, dia harus wujud, kelihatan dan nyala. Pasukan. Nah, itu makanya bagi seorang Jokowi ya itu harus kekuasaan harus menyala itu harus kelihatan wujud. Ada konkret gitu ya. Konkret, real, nyata. Nah, dan itu kemudian kelihatan bagaimana bangunan persepsi itu yang dibangun
tapi juga isinya juga harus bagaimana secara real juga punya power politik. Berarti ya paling baik adalah menguasai memegang kontrol dari partai politik. Iya. Nah, makanya kita lihat nih arah partai politik mana yang memang diincar Pak Jokowi untuk kemudian Pak Jokowi masuk dan kemudian memegang partai politik itu. Mengkooptasi ya untuk dalam mengkooptasi ya, apa itu Partai Golkar atau Kim. Iya. Nah, Partai Golkar, pedas partai di Kim lah. Partai Golkar atau Gerindra atau Demokrat atau apa, tapi jelas di sudah punya itu, udah presidensi partai semua tuh. Partai Demokrat ada presiden tuh. Presiden, iya. Ada Pak SBY. Partai Gerindra ada presidensi partai juga, presiden. PDIP juga presidensi partai juga tuh, ada mantan presiden. Ya kan, tinggal Partai Golkar kan. Ya Partai Golkar, PAN, ya paling PAN kan dibandingkan Golkar ya prefer Golkar lah, partai besar ya. Nah, problemnya Partai Golkar itu kan banyak kader-kader baik yang kemudian kadernya flat, sehingga persaingan politik competitiveness-nya tinggi di antara para kader. Nah, ini yang kemudian menjadi resisten menjadi halangan untuk Pak Jokowi juga bisa masuk. Beda seperti Partai Gerindra, seperti partai misalnya PDIP itu kan figur pemimpinnya, seperti juga Partai Demokrat itu sangat sentral, memusat di Megawati kalau PDIP, kalau di Gerindra memusat ke Prabowo, di Demokrat walaupun ada masa itu masih memusat di Pak SBY. Jadi memang ini pilkada ini menarik karena memang ini adalah exercise politik atau upaya politik dari Pak Jokowi untuk bagaimana dia menancapkan kekuasaannya, mencengkeram kekuasaan, karena memang kekuasaan saya selesai menjadi presiden 2024, tapi Jokowi harus jadi somebody. Jadi itu tadi ya, mimpi buruk Pak Jokowi adalah jangan sampai dia jadi jangan sampai setelah tidak menjabat, setelah lengser, I am nobody. Itu kan mimpi buruk untuk seorang mantan presiden manapun. Iya. I should be somebody yang tetap powerful, tetap punya pengaruh, tetap punya kontrol, dan entah itu dengan menempatkan diri pada posisi kekuasaan, partai politik, menempatkan anak dan menantu dan kerabatnya dan para loyalisnya supaya dia tetap memegang remote kekuasaan. Itu. Jadi itu kekuasaan itu menggoda ke arah sana gitu. Tapi aku punya pertanyaan yang mungkin bakal bisa dijadiin episode selanjutnya sih, Mas. Aku jadi penasaran deh, nasib Prabowo ketika nanti dia jadi presiden nih. Apakah dia akan menjadi ada gesekan gitu dengan Pak Jokowi yang berusaha untuk melanggengkan kekuasaannya? Ya itu nanti kita bahas di episode tadi. Ini menarik karena memang versus Jokowi. Ini kan relasi di Kim ini kan sekarang terjadi kan persaingan politik, persaingan dingin ya, nggak kelihatan. Persaingan dinginnya adalah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalau Pak SBY tahu diri lah, tapi dia lihat saja dan ya, tapi lihat Pak Prabowo dan Pak SBY itu kan teman sejak di Akmil. Iya. Nah, itu apapun sohib lama. Senior junior ya? Enggak, sama, satu angkatan mereka. Di Akabri itu 3, mereka satu angkatan. Oh gitu. Satu angkatan mereka. Ya, satu angkatan mereka. Dan kan itu menjadi menarik untuk kita melihat. Dalam hal ini kan loyalitas politik SBY tentu lebih dekat ke Prabowo. Pak Prabowo, iya. Ya kan? Nah, loyalitas pertemanan masa lalu apapun. Apapun dalam sejarah politik kita kan itu kan hubungan politik Pak Jokowi dan Pak SBY kan panas dingin, nggak kurang baik lah. Karena faktor Bu Mega juga kan selama ini. Tapi kan apapun kalau kita mengukur kadar kedekatan pribadi, personal dan kemudian politik, Pak SBY lebih dekat ke Pak Prabowo. Teman sesama militer, teman seangkatan waktu di Akmil, ya apapun kan itu jiwa korsanya tetap ada lah, teman, pertemanannya apapun ya, teman alumni, teman satu angkatan, apalagi kan tetap punya kedekatan politik secara historis, secara personal, secara daripada misalnya dengan Pak Jokowi itu kan relasinya relasi politik, relasi fungsional saja, relasi politik, tapi kan ada historisitasnya lebih dengan Pak SBY, jadi
Lalu dengan Pak Prabowo dengan misalnya Pak Erlangga itu juga fungsional. Relasi politik dengan Pak Zulhas fungsional. Ini kan bagaimana kalau kita lihat the centernya adalah Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo dengan SBY, bagaimana Pak Prabowo dengan Zulhas, bagaimana Pak Prabowo dengan Erlangga, bagaimana Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu kan kita lihat. Nah, kalau dia centering, hubungan kerja. Hubungan Pak Jokowi, Prabowo dengan Pak Jokowi ya hubungan ada pribadi karena anaknya, jadi ada juga ada fungsional politik ya. Nah, tapi ada hubungan spesial di luar ini di samping fungsional itu dengan Demokrat. Karena sama-sama militer TNI ini, apalagi satu angkatan. Ini tentu membaca relasi politik di Kim tadi, karena memang apapun rivalitas persaingan politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sedang terjadi. Dan ini memang rivalitas dingin ya, seperti perang dingin, seperti persaingan dingin antara Jokowi bersama Pak Prabowo. Dan memang dalam konteks pilkada ini memang dan di sisa masa waktu masa jabatan sampai dengan Oktober, tentu Pak Jokowi ingin memaksimalkan peluang politik untuk bisa menginstrumentasi sumber daya politik yang dia punya, termasuk Koalisi Indonesia Maju untuk bisa cawe-cawe, mengintervensi proses pilkada yang berlangsung. Jadi memang itu yang menjadikan bahwa Jokowi cawe-cawe di pilkada itu sangat kuat. Itu demi kepentingan politik Pak Jokowi pasca Oktober, paksa lengser menjadi presiden, gitu Pia. Cukup nih, ini menarik. Sudah waktunya sudah cukup lama. Kita sampaikan sampai di sini dulu. Sampai dulu deh, ntar ya, untuk topik selanjutnya. Wow, ya tentang pasti soal politik dan mutakhir soal pilkada menarik, tapi juga isu-isu yang lain. Terima kasih teman-teman yang setia untuk menonton, menikmati, memberikan komen, mungkin harapan untuk kami semua. Mohon masukan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan subscribe, kemudian memberikan komen, tanggapan untuk kami. Kami mengapresiasi itu semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saksikan kami di episode selanjutnya ya. Iya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kawan-kawan semua. Sampai jumpa. Salam Indonesia.